Salam sehat bagi semua, di mana saja saudara berada saat ini. Seperti yang saya janjikan pada kesaksian saya yang pertama, kesaksian dari surga. Kali ini saya akan sampaikan kesaksian saya yang kedua. Mujizat yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Mujizat dari surga. COVID-19 hampir membunuh saya. Tetapi Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa, pencipta langit dan bumi, yang empunya surga, penguasa alam semesta, menghancurkan dan mengalahkan COVID-19 dalam tubuh saya, dan saya disembuhkan. Jangan anggap enteng COVID-19. COVID-19 masih ada di sekitar saudara. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kalau saudara menyimak kesaksian saya, baik yang pertama maupun yang kedua. Kiranya akan memberi kekuatan dan menjadi berkat. COVID-19 adalah bencana bagi dunia. COVID-19 atau virus corona adalah pekerjaan iblis, adalah pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menghancurkan bangsa-bangsa, yang mau menghancurkan perekonomian dunia, yang mau menghancurkan peradaban dunia, bahkan yang mau menghancurkan iman manusia kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Paru-paru saya sudah tidak berfungsi. Sementara ventilator sedang terpasang pada rongga-rongga pernapasan saya. Dan paru-paru saya harus diganti dengan mesin. Dari dua alat mesin yang sangat berat ini terpasang pada tubuh saya. Nafas saya sudah menjadi ngorok seperti seorang yang sudah sekarat. Keadaan saya sangat ngedrop. Tim dokter menjadi pesimis. Istri, keluarga, mereka pada menangis sembari berdoa supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Istri saya, keluarga, mengusahakan obat yang terbaik, obat-obatan yang sangat mahal, bahkan mungkin termahal. Tetapi ketika obat itu sudah didapatkan, ada dokter yang berkata, dengan obat ini pun saya tidak bisa menjamin. Ya, karena keadaan saya sudah sungguh-sungguh drop. Saya mati. Saya koma. Entah apa namanya. Semalaman saya tidak sadarkan diri.
Dan saya tidak ingat lagi itu. Pada saat itulah roh saya diangkat ke surga oleh Tuhan Yesus. Dalam sekejap saya berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu ketika saya di surga, saya menjadi seperti seorang anak bayi yang baru lahir. Seorang anak bayi yang menangis. Tergantung hidupnya kepada orang lain. Tergantung hidupnya kepada Tuhan. Pada saat itulah saya menyadari saya ini hanya debu, hanya tanah liat yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesanggupan, sangat lemah dan sangat tergantung kepada Tuhan. Tangan saya ulurkan kepada Tuhan. Seakan-akan saya minta tolong Bapak. Minta tolong Bapak. Tetapi Tuhan Yesus lebih tahu dari apa yang saya minta. Ketika saya menjadi seorang anak tak berdaya, anak yang baru lahir, bisa hidup karena Tuhan. Pada saat itulah Tuhan melakukan mujizat buat saya. Tuhan mengatakan kepada saya, lihat di hadapanmu. Saya memperhatikan di hadapan saya. Di sana ada tembok tua yang cukup lebar. Tembok berwarna putih tetapi sudah buram karena tidak terawat. Di padang, di tempat yang tandus. Dan Tuhan perintahkan supaya kamu fokus perhatikan itu. Maka saya pun fokus memperhatikan tembok itu yang kira-kira jauhnya 3-5 meter di hadapan saya. Ketika saya mulai fokus memperhatikan tembok tua itu, dari dalam tembok tiba-tiba muncul sumber air. Sumber air yang sangat jernih. Air itu keluar, menggenang dan menggenangi tembok itu. Tembok itu digenangi dengan air yang melimpah. Tetapi tembok itu tetap terlihat dari samping depan. Karena air itu sangat jernih. Setelah itu, yang kedua dari dalam tembok itu keluar seperti asap putih. Keluar dari tembok itu. Asap itu bertambah dan menjadi awan putih. Awan seperti salju, awan seperti kapas yang kemudian melapisi tembok itu. Sampai tembok itu tidak terlihat. Dan hanya terlihat awan putih yang menyelimutinya. Yang ketiga, kemudian muncul juga ada bahan-bahan makanan seperti tepung, seperti terigu, seperti tepung beras keluar dari dalam tembok itu. Dalam pengertian saya itu adalah bahan-bahan yang bisa dibuat untuk bahan makanan. Yang bisa dibuat untuk membuat roti. Yang bisa dibuat untuk membuat kue dan sebagainya. Bahkan bisa untuk bahan-bahan membuat es krim. Dan saya sempat tersenyum. Saya mau buat es krim. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, keluarlah dari dalam tembok itu seperti ekor burung merak yang sangat indah.
ekor burung merak yang sedang mekar sangat indah mulai keluar dari dalam tembok itu. Semakin dekat, semakin membesar, dan itu diulurkan ke hadapan saya. Indah sekali. Ternyata setelah ada di hadapan saya, rangkaian seperti ekor burung merak yang sedang mekar, itu sangat lembut, sangat indah, sangat halus. Dan Tuhan berkata kepada saya, bahan ini sangat mahal, tidak bisa dibeli di bumi. Inilah bahan yang saya kerjakan untuk kamu, untuk melakukan mujizat bagi kamu. Dan ini adalah bahan yang terbaik. Diulurkan di hadapan saya, dan saya memulai merabanya, saya mulai memegangnya, saya mulai sungguh-sungguh menikmati betapa lembutnya, betapa halusnya, betapa indahnya rangkaian emas yang sangat tipis yang terangkai mirip-mirip bulu burung merak, ekor burung merak yang sedang mekar itu. Nah, setelah itu maka saya disembuhkan. Saya sadar, saya siuman. Dan selanjutnya saya sungguh-sungguh dibebaskan dari COVID-19. Saudara, COVID-19 boleh mengancam, boleh menghancurkan dunia, tetapi ada kuasa di atas segala kuasa yang sanggup menghalangi, yang sanggup menghadang, bahkan sanggup mematikan COVID-19 itu. Masih adakah iman itu? Masih adakah dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam imanmu bahwa ada kuasa yang sanggup menghentikan semuanya itu? Atau Anda menyerah? Atau saudara menjadi lelah? Kasih karunia, kesembuhan, mujizat, kuasa di atas segala kuasa disediakan bagi kita. Disediakan bagi manusia. Secara istimewa disediakan bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Engkau, kita dijaga bagaikan biji mata Tuhan. Tidak dibiarkannya kita jatuh dan tidak bangkit kembali. Kasih karunia itu disediakan. Siapa yang percaya, siapa yang berharap, siapa yang tegak berdiri di dalam Tuhan akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan mujizat itu. Saya sudah